Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, muslimin muslimat dimanapun berada, pecinta Wali Songo, pecinta si Sunan Gunung Jati. Apalagi kita, keluarga besar UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau berpesan, ingsun titip tajug lan fakir miskin. Aku titip masjid dan fakir miskin. Karena beliau berpesan titip masjid, kita rawat masjid, kita makmurkan masjid, dan kita pelihara masjid. Mentalitas masjid, apalagi di zaman modern sekarang. Untuk mencintai masjid, cukup like, komen yang positif, share, dan subscribe channel Iqomah Masjid UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tafaddala alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wa anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada hadirat ilahi Rabbi. Alhamdulillah, merupakan nikmat kebahagiaan di saat Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk menegakkan ibadah salat Jumat, lalu kita mampu menghadirinya. Maka hal ini adalah merupakan semangat luar biasa, bahwasanya iman yang istiqomah masih ada dalam benak kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bahwasanya dalam hal inilah menyikapi kehidupan kita di saat ini, marilah kita bersama-sama senantiasa selalu bermuhasabah diri. Dalam artian muhasabah adalah yang senantiasa menghitung-hitung amal kita, mengevaluasi amal ibadah kita, sampai sejauh mana apa yang kita lakukan. Ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasul, berapa lama kehidupan di alam dunia ini?" Maka Rasulullah menjawab, "Hanya sekejap." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Ya Rasul, berapa lama kehidupan nanti di alam akhirat?" Maka Rasulullah menjawab, "Kekal abadi selama-lamanya." Maka dalam kehidupan kita di alam dunia ini haruslah kita senantiasa mampu memilih dan memilah. Berapa banyak yang senantiasa umat manusia di saat ini Allah uji dengan harta yang ada, Allah uji dengan kemeratan, Allah uji dengan kemiskinan, Allah uji dengan segenap ada pada dirinya. Maka sudah tentu hal inilah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Semakin iman istiqomah, semakin berat ujian yang Allah berikan kepada kita.
Kalau kita perhatikan fenomena sosial saat ini, keberburukan moralitas bangsa saat ini, nilai-nilai iman sudah tentu. Hal inilah bisa lembah dengan urusan dunia. Nilai ketenangan jiwa, maka sudah tentu hal inilah bisa tidak tenang karena urusan dunia. Nilai kecerdasan, bahwasanya hal inilah menjadi galau, tidak mampu memilih dan memilah mana yang benar dan mana yang salah. Nilai posisi kita selaku hamba Allah sehingga tidak tahu bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas. Maka itulah posisi kita. Hendaklah kita mampu menjadi orang yang memiliki nilai manfaat bagi sekelilingnya. Tapi bagaimana kehidupan dunia? Ada dua pilihan kehidupan kita di alam dunia ini. Yang pertama, apakah untuk kehidupan dunia semata dalam dunia materi? Apakah yang kedua untuk kehidupan akhirat? Maka sudah tentu dijelaskan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan di dunia, siapa hamba Allah yang segenap dengan berbagai macam aktivitasnya mengajar urusan dunia lalu lupa terhadap Allah sebagai pemberi nikmat, apa yang ada adalah kehancuran. Saat ini moralitas, apa yang terjadi? Pelecehan seksual, pembunuhan, pemerkosaan, perjudian dan lain sebagainya. Itu adalah senantiasa begitu bobroknya moralitas saat ini. Maka hal inilah hadirin sedang jumat rahimakumullah. Hendaklah kita senantiasa mengkaji tentang iman kita. Iman yang istiqamah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman, yang istiqamah, maka sudah tentu dalam benaknya ketika mendengar lafaz Allah, ia gemetar hatinya. Ketika diperdengarkan ayat-ayat Allah, maka ia bertambah imannya. Apakah kita sudah sampai kepada derajat seperti itu? Kadang-kadang jiwa kita galau menghadapi berbagai macam ujian yang Allah berikan. Takut tidak makan, takut kelaparan, takut kematian. Padahal sebenarnya Allah ujikan kepada hambanya di alam dunia ini. Maka sudah tentu hal inilah ya. Semua persoalan adalah benak hati dan kalbu kita. Al-qalbu malik. Hati itulah yang senantiasa memutar balikan tentang berbagai macam aktivitas dalam kehidupan kita. Maka sudah tentu hendaklah kita mampu memanage hati dan kalbu kita agar senantiasa terarah kepada jalan yang benar. Kita mampu mengatur jiwa kita. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada kelompok hamba-Ku, kata Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Tuhanmu, menjadi kelompok hamba-Ku, kata Allah. Padhuli ibadi, dan menjadilah hamba-Ku, kata Allah. Jangan sampai menjauh takarrub kepada Allah. Wadhuli jannati, maka janji Allah, siapa yang senantiasa mampu menegakkan keimanan, menenteramkan jiwa yang senantiasa, yang sakinah, yang adem tentram
dalam rangka kita menegakkan ibadah kepada Allah ataupun ibadah kepada sama umat manusia, maka sudah tentu dalam janji adalah surga baginya. Nah hadirin sidang Jumat rahimakumullah, perjalanan kehidupan kita dari saat ke saat itu sungguh sangat mengerikan. Bakhalafa min ba'dihim khalfun, suatu saat akan datang generasi yang senantiasa adha'us shalah, yang meninggalkan atau melalaikan salat, wattaba'us syahawat, dan kemudian senantiasa nanti akan terjadi orang yang senantiasa belajar hawa nafsunya, yang mengumpul-ngumpul harta yang seolah akan kelaparan dalam kehidupan di alam dunia ini. Maka itulah yang terjadi. Maka sudah tentu dalam hal inilah hadirin sidang Jumat rahimakumullah, lalu Allah tawarkan, hamba Allah akan selamat ila man taba, kecuali bagi orang yang taubat, wa amana, kecuali bagi orang yang beriman, wa amal sholihan, bagi orang yang beramal soleh, fa ulaika yadkhulunal jannah, ia akan masuk surga. Inilah janji Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena itulah marilah kita saat ini hendaklah kita mampu memilih dan memilah dengan keimanan kita. Hendaklah kita mampu memperkuat jati diri kita, menegakkan iman yang istiqomah. Dengan jiwa kita, maka sudah tentu hendaklah kita senantiasa mampu menyucikan dirinya kepada jalan yang benar. Dengan kecerdasan kita, maka sudah tentu hendaklah kita mampu menunjukkan dan mampu mempertahankan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Dan kemudian selanjutnya, dengan fisik kita selagi sehat, maka sudah tentu hendaklah kita mampu beribadah kita lebih meningkat lagi. Dan kemudian selanjutnya bahwasanya ingatlah posisi kita dalam kehidupan kita. Berbagai macam ibadah kita yang telah kita lakukan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi secara horizontal dalam kehidupan kita sama hambanya di alam dunia ini, lalu kita lupa dalam rangka hablum minan nas, maka sudah tentu dalam hal inilah ibadah kita secara vertikal adalah sia-sia belaka. Akan tetapi senantiasa ibadah kita harus seimbang, ibadah kita secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ibadah secara horizontal kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena itulah marilah kita bersama-sama kita sadar bahwasanya hendaklah kita mampu muhasabah diri, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, menghitung-hitung amal kita saat ini sebelum dihitung nanti di alam akhirat. Dan seraya kita mudah-mudahan kita dalam setiap saat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang panjang, akan tetapi untuk bekal ibadah kita, baik ibadah kepada Allah ataupun ibadah kepada sesama umat manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله فاتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ya qadil hajat. Ya Allah, ya Rabb, kami bermunajat kepada-Mu ya Allah di tempat yang sungguh mulia saat ini menurut pandangan-Mu ya Allah. Berilah kekuatan iman kami ya Allah. Jadikanlah semangat jiwa kami yang senantiasa selalu taqarrub kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kecerdasan kami yang senantiasa mampu menunjukkan bahwa yang benar itu benar, bahwa yang salah itu adalah salah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah posisi kami dalam kehidupan yang sesaat ini di alam dunia ini. Jadikanlah senantiasa menjadi orang yang memiliki nilai-nilai manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim li wa lakum.